Ada apa Ibu? Begini Ibu, saya kan pedagang ya. Banyak kawan-kawan saya yang mengeluhkan zaman sekarang nyari duit susah semenjak corona ini. Teman-teman saya pada ngeluh Ibu, nyari duit modal melulu. Untung kagak ada. Ibu kan sebagai contoh teladan di sini Ibu ya. Apa sih Bu ya? Zaman kita seperti sekarang ini menyikapinya seperti apa gitu ya Bu ya? Jadi begini, jangan takut apapun yang dikasih Allah. Iya. Tapi takutlah dengan apa yang belum kita kerjakan. Contohnya, misalnya ibu-ibu pada mau berdagang datang tengah malamnya. Iya. Tapi ada yang lupa. Dagang itu akan laku. Sama juga seperti ibu ya. Ibu juga berdagang karena ada niat ibu. Nah, sebelum ibu kasih tahu dulu ya. Pasti kalau menurut yang sudah ditentukan, ada yang harus kita kerjakan lagi. Apa itu? Kalau berdagang pasti laku. Kalau kita memang mengerjakannya dahulu. Sholat tahajud enggak? Sholat tahajud bagusnya jam berapa sih Bu ya? Inilah. Sholat tahajud itu tidak ada dibilang jam 12, jam 1, jam 2, tapi ada seper-sepernya. Ya. Jadi misalnya itu kalau ibu-ibu hitung ya mulai jam 12 atau jam 1 ibu sudah bangun ya. Sudah bangun karena begini, kita apapun biarpun tidak berdagang, ini menceritakan tentang orang yang belum safety dalam segala hal, tapi orang yang lagi berjuang ekonominya untuk keluarganya. Banyak juga ada orang menurut sama ibu tentang sakit ya, kondisi uangnya seperti apa. Jangan takut apapun yang dikasih Allah persoalan ini, tapi takutlah dengan apa yang belum kita kerjakan. Banyak sekali. Setelah kita sholat tahajud, bacalah Al-Quran dengan perlahan. Allah itu berkesan. Gimana sih kalau orang berkesan? Gimana sih kalau kita anak kita baik budi menurut apa semuanya, apapun yang kita kasih, dia mau apa kita kasih. Itu ya. Jadi jangan kita persiapkan dagangan tanpa mempersiapkan dahulu urusan kita sama Allah. Dagang itu laku. Kenapa ibu mengalaminya? Untuk memberi. Bagaimana kita dagang pada bulan tahun corona ini? Apakah bisa? Bisa, tergantung kitanya. Ibu niat ya akan memberi anak yatim, ibu totalin 100 juta. Bisa ternyata sampai saat ini ibu bicara itu tinggal 24 juta lagi ibu harus memberi. Tapi perlahan, bertahun-tahun. Dan ibu dan teman-teman ibu juga bisa niatkan. Laku dagang. Sisipkan habis sholat tahajud, masukkan ke celengan. Doa sebanyak-banyaknya. Allah kasih, Allah kabulkan. Allah itu berkesan pada orang-orang yang tahajud dan membaca Al-Quran dengan perlahan. Ya, dengan perlahan. Allah sangat senang. Pada malam hari itu mengisi jiwa kita menjadi kuat. Nah, jiwa ini yang harus kita bimbing terus-menerus di dalam hati supaya kita tidak terpuruk dengan keadaan. Tidak bisa. Persoalan itu silih berganti, tidak bisa. Mau dia safety, mau dia enggak, itu silih berganti. Silih berganti kenapa? Tanpa kita sadari persoalan kita telah terjadi di depan mata 2 tahun yang lalu, terjadi corona. Tanpa kita sadari. Jadi orang yang safety juga mengenai apa aja dia sudah punya semua, jangan terlena di situ. Kenapa?
Allah akan mengambil semuanya yang ada di diri kita. Itu pasti. Tapi kalau kita terus-menerus belajar, memahami, perlahan membaca Al-Quran, Allah berkesan. Kalau Allah berkesan dengan persoalan apapun, Allah melihat kita. Ibu pernah dibilang nggak punya uang, mungkin ke rumah sakit dan apa semua. Jangan pikirkan itu, pikirkan Allah. Allah lakukan usaha dagangnya, Allah mudahkan, nggak ada, Allah kasih melalui perantara orang. Ibu juga seperti itu. Pergilah ibu ke rumah sakit dengan sakit ibu ya. Ibu pernah pengalaman ibu pakai tongkat, ibu pakai apa, dorongan kursi itu ya sampai ke Malaysia itu ibu. Tapi dengan ibu terus menerus istiqomah membaca Al-Quran pada malam hari, dan ibu pada saat itu masih tengkurap aja, ibu bilang sama Allah, ya Allah maafkan aku baca Al-Quran tengkurap. Tengkurap tahu nggak tengkurap? Iya. Telungkup gitu ya. Telungkup, ya. Jadi tidak ada alasan. Ternyata di situ Allah bantu dengan perantaran orang. Masuk ke rumah sakit gratis. Padahal siapa ibu? Tapi itulah dia menanyakan tentang ibu sama bapak ini gratis. Ibu malu saat itu. Jangan nggak dikira malu kalau orang baik. Mojok ibu keluar ya, ibu doain orang itu. Dan seminggunya lagi ibu ke situ lagi, digratisin lagi. Malu lagi ibu. Nah, kita ini harusnya malu sama Allah. Masih bernapas, berarti masih memohon, minta kepada Allah dimudahkanlah urusan kita atau diampunkan kesalahan kita. Nah, kalau kita nggak bisa bangun malam, itu kita berdoanya sore ya. Iya. Ya Allah, bangunkan aku tengah malam menghadapmu. Jadi boleh berusaha apa saja, dan ibu juga berusaha. Iya. Semua kita ingin memberi kebaikan kepada keluarga, dan kita ingin juga menitipi sebagian hasil kerja kita kepada orang yang membutuhkan. Karena apa? Dari situlah kita diangkat ke sukaan kita untuk yang baik. Jadi dengan pemberian kita itu kita dikuatkan hati kita. Karena malam hari itu jiwa kita menjadi kuat. Jadi yang membuat kita itu tegar sehat itu adalah jiwa. Itu pesan ibu. Jalankan terus. Jangan putus asa di sini. Minta sama Allah, kita berdagang, minta dilakukan usaha dagangan kita, diberkahkan. Jadi laku dan berkah, dan ada kita sisip untuk memberi kembali. Iya. Itulah yang membuat kita berputaran terus ya, berputaran terus. Apa yang kita mau pasti bisa ya. Mudah-mudahan ibu bisa mentransfer pembicaraan saya dengan ibu yang lain. Terima kasih. Itu aja yang dari ibu bisa sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan berguna ya untuk semuanya. Terima kasih ibu ya atas penjelasannya. Nanti saya akan bilang sama kawan-kawan saya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantinya Allah yang akan menolong kita semuanya. Ya Bu, terima kasih sekali lagi atas penjelasannya ya Bu ya. Ya, saya mau pamit pulang dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.